Perkenalkan, nama saya Bramantyo Susilo dengan NPM 215400076, kelas PGSD 01. Lalu, dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Dengan dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun akademik 2023-2024. Saya akan membawakan judul penelitian yaitu analisis metode pembelajaran yang inovatif pada kelas 4B di SDN Mijen Jebres. Pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menjamin kehidupan bangsa dan negara, karena pendidikan memberikan bekal sebuah pengetahuan serta keterampilan yang di dalamnya dapat membentuk sebuah kepribadian yang berkarakter bagi diri seorang individu. Pendidikan pun sebagai wadah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu berikutnya ada identifikasi masalah. Beberapa latar belakang tadi maka dapat diidentifikasikan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian di kelas 4 SD Negeri Mijen Jebres Surakarta. Antara lain yaitu yang pertama, identifikasi masalahnya yaitu adalah suasana KBM yang kurang kondusif, serta kemampuan peserta didik untuk mengerti pada materi itu rendah. Dan yang terakhir, kurangnya fokus pada materi pembelajaran pada peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Ada 3 poin, yaitu bagaimana cara meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik kelas 4 SDN Mijen Jebres. Lalu, apakah metode atau model pembelajaran tersebut kurang tepat untuk peserta didik di kelas? Lalu yang terakhir, upaya apa supaya pembelajaran menjadi kondusif dan fokus pada kegiatan belajar mengajar. Tujuan penelitian dari judul tersebut yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik kelas 4 SDN Mijen Jebres. Lalu untuk mengetahui metode atau model pembelajaran apa yang cocok untuk di kelas 4 tersebut. Lalu untuk mengetahui strategi atau upaya supaya pembelajaran terlaksana secara kondusif. Manfaat penelitian yang saya buat ini yaitu untuk guru. Hasil penelitian ini sebagai acuan mengajar bagi guru supaya lebih baik serta menjadi bahan bagi dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan belajar para peserta didik. Sedangkan untuk bagi peserta didik, yaitu hasil penelitian ini dapat membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar serta meningkatkan prestasi dan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini sebagai sumbangan informasi penting yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar serta sebagai sumber data informasi dan bahan referensi bagi penelitian sejenis. Lalu kita masuk kepada bab pembahasan, yaitu kerangka teoritis. Pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan
untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya yaitu pertama ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, pengaturan materi, dan memberi petunjuk pada guru di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran ialah pola yang dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya yaitu dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Menurut Jumhur 1985, studi kasus adalah suatu teknik mempelajari seseorang individu secara mendalam untuk membantu memperoleh penyesuaian diri yang lebih baik. Studi kasus juga merupakan metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang peserta didik secara mendalam dengan tujuan membantu peserta didik untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik. Lalu ada juga menurut Bogdan dan Bikian 1982, studi kasus tersebut merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa baru. Lalu menurut Surat Snart 1982, yaitu membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Kita masuk pada kerangka berpikir. Nah, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah peran guru yang menjadi kerangka utama yang saya gunakan dalam penelitian terhadap proses pembelajaran peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari kegiatan. Observasi inilah menghasilkan suatu rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti, yaitu peran guru terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau KBM, terutama pemilihan metode atau model pembelajaran. Itu dengan pemilihan metode atau model pembelajaran yang inovatif pada peserta didik dalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan metode atau model yang efektif untuk proses kegiatan belajar mengajar supaya peserta didik tersebut bisa mencapai hasil yang maksimal pada proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya, memasuki tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian yang saya teliti, yaitu bertempat pada SDN Mijen Jebres yang beralamat di Jalan Kalimadahan, nomor 50, Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Untuk waktu penelitian, saya melaksanakan penelitian pada tanggal 31 Oktober sampai 4 Desember 2023. Bentuk penelitian dari judul yang saya cantumkan di awal
penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana dengan menekankan penelitian observasi di lapangan dan data yang dianalisis secara non-statistik. Metode kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, sehingga dapat menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Melalui penelitian ini, maka peneliti dapat menganalisa subjek dan merasakan apa yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Nah, biasanya sumber data ini merupakan sumber data yang berasal dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur yang ada ataupun hasil penelitian serupa yang pernah dilakukan. Selain itu, data sekunder didapatkan juga dari internet dan sumber-sumber lain yang terkait. Memasuki subjek dan objek penelitian. Di sini yang berperan sebagai subjek pada penelitian ini yaitu adalah guru. Sedangkan untuk objek penelitian yaitu peserta didik sebagai objek penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data yaitu melalui 3: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kita memasuki keabsahan data. Ukuran keabsahan data adalah ukuran kualitas sebuah penelitian terletak pada kesahihan atau validitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Secara umum, validitas penelitian kualitatif terletak pada proses saat peneliti turun ke lapangan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisanya. Analisis data yang digunakan pada metode kualitatif pada umumnya menggunakan cara triangulasi. Nah, triangulasi itu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Lalu teknik analisis data yaitu ada reduksi data yang merupakan proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Proses ini berlangsung terus panjang pelaksanaan penelitian, mulai dari awal seorang peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan penelitian kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga saat menentukan cara pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan untuk penyajian data yaitu sebagai komponen analisis kedua. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang merupakan hasil simpulan penelitian yang dilakukan. Nah, sajian data ini dilakukan dengan bentuk narasi yang merupakan deskripsi rinci dari segala bentuk jawaban dan pernyataan para informan melalui wawancara yang mendalam serta hasil observasi mendalam peneliti terhadap kajian penelitian. Sekian dari dari proposal penelitian yang saya cantumkan tersebut. Semoga dapat membantu para peneliti lain dalam menemukan sebuah masalah dan solusi masalah yang ada pada lingkungan tertentu. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.